Pernah ditanyaan ke Nabi, pabilo hari ke kiamat tu ya Rasulullah, sampai hari sudah tu baru dijawab Nabi setelah ayat turun. Dan ayat itu bukan menjelaskan hari hanya, tapi apa bunyi ayat itu? As-sa'ah anta tiyahum baghtah. Itu nanti kita tahu Allah ke Nabi-Nya. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Bisa siang, bisa malam, bisa tengah hari, bisa orang sedang berjudi, bisa orang sedang berzina. Pokoknya orang mati hari kiamat yang dewasa itu semuanya orang engkar kepada Allah. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain terangga kelakang Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepada beliau kita minta tolong, baik urusan dunia kita maupun urusan agama kita. Berapapun cerdasnya kita, tingginya IQ kita, banyaknya ilmu kita, tanpa pertolongan Allah kita akan gagal dalam kehidupan ini, apapun profesi kita. Dan kalimat itu sebagai bacaan lidah kita setiap hari dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bahwa kita tidak berdaya untuk apapun di muka bumi ini. Sebentar ini ketua ulama bertanya kepada saya, "Baduo saya datang kemari buya aja, indah batigo jo Allah." Jadi kalau awak zajon ndak ada tenaga, maka yang memberikan tenaga untuk bergerak, berkata, berbicara, berusaha, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pagi ini kita masih diizinkan untuk datang di lapangan Nanggalo ini dengan kekuatan yang diberikan Allah. Kita mendapat cahaya matahari pagi ini itu untuk menambah zat besi. Jadi makin kuat tubuh awak karena cahaya matahari. Hari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jaleh segala puncak gunung karena cahaya matahari. Awan bararak dua-dua, basere kabuit dan sabondong, kabuit naik gunung lah tinggal menangih laku kepanasan. Kira-kira artinya nanam baca tu. Apa artinya Pak? Iya mbak, orang kematian dini. Ya kan? Kabui naik gunung lah tinggal menangis laku kepanasan. Lah selama gue hidup nak tahu. Itulah halusnya bahasa Minang. Lain sehat ibu-ibu bapak. Ya tadi Bapak Basrudin menyampaikan kepada saya bahwa kajian kita pagi ini diberi judul. Sebenarnya Ustaz kok tak perlu dia agak-agak judul kan? Ya kan? Nyolah tentu di nyolah sampai. Tapi akan saya penuhi. Judulnya kembali ke surau
dan memperhatikan umat Islam Palestina. Nah, kenapa? Kita bacakan dulu surat Al-Hajj. Setelah itu nanti mungkin surat Bani Israel atau surat Isra, ya kan? Pertama kita baca surat Al-Hajj dulu. Ya ayuhan nas, terpanggil nama tu, terpanggil karena kita semuanya manusia. Ya ayuhan nas, uttaqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, Tuhanmu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya hari kiamat itu nanti adalah suatu peristiwa yang besar. Ya kan? Kenapa besar peristiwa hari kiamat itu? Pertama kita baca pula ayat lain, yang lainnya. Izas sama'um fatarat. Jadi kiamat itu apabila langit telah runtuh. Wa idzal kawakibun tasarat. Apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Apabila air laut sudah tumpah ke daratan. Ini tidak bisa dikatakan tsunami lagi. Seluruh air laut bergelombang tinggi, tumpah ke seluruh daratan, tidak ada gunung, tidak ada bukit. Itu tertimbun oleh gelombang air laut. Wa idzal quburu bu'sirat. Seluruh kubur-kubur orang yang ada di dalam dikeluarkan oleh Allah. Ada enggak Bapak Ibu naningin ni duit sampai hari kiamat? Sebab awak ulah minang kuacok nama minta doa umur panjang rezeki murah. Umur panjang rezeki murah. Ada enggak yang ingin dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat tapi badan sehat? Aduh. Kalau ada batando apa ibu basadio mati kapi. Ya kan? Baru itu orang meninggal hari kiamat tidak ada orang beriman lagi. Coba kita lihat ini. Kita teruskan surat Al-Hajj. Yauma tarawnaha talhalu kullu murdi'ah. Orang-orang yang sedang menyusukan anak. Ibu-ibu ketika dulu melahirkan, menyusukan anak itu, bayi itu atau bayi itu? Nama? Iya nama deko. Cuy itu disorong pinggulnya di tangan suo, di paluaknya nambah baduang tu dia doang ke susu. Ya kan? Guno samkandih diladangkan kaganti baladang lado. Guno anak gadih kami susukan kapang ganti badan kok tuo. Lebih dari itu ya Allah, jadikanlah putri saya ini putri yang salehah. Jadi pelukan seperti ini lambang kecintaan kepada anak. Tapi orang yang sedang menyusukan anak, ketika kiamat itu datang, dibuangnya saja anak itu. Tidak ada sayang dan sayang ibu ke anak lain. Ternyata masih ada ariakan kiamat itu orang mengandung melayan sedang menyusukan anak. Karena dahsyatnya peristiwa itu, dibuangnya anak yang digendong tadi. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang-orang yang hamil berguguran kandungannya.
Jadi tidak ada orang minum air tapai, tidak ada orang minum brandy, tidak ada orang minum tua untuk pengeluarkan bayi dalam kandungannya. Dengan peristiwa kiamat itu berguguranlah kandungan orang yang sedang hamil. Wa taran nasa sukara, engkau akan lihat ketika itu manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, akan tetapi mereka itu tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah yang bersangatan. Layelo mati hari kiamat. Bagi anak-anak tadi tidak ada, anak-anak tak berdosa. Bagi orang yang berdosa, mati pas hari kiamat sudah merupakan azab. Jadi yang mau majak, tidak usah awak minta umur panjang je. Maka diminta umur berkah, rezeki berkah. Ya kan? Umur berkah, rezeki berkah. Berapa usia akan diberikan oleh Allah, kita terserah saja kepada Allah. Sekarang Bapak Ibu yang hadir ini, kalau ditakdirkan umur hari ini sampai ajal, ada enggak nama upik? Enggak. Lagi-lagi ambo, sadang Ustaz mengaji gini gua sampai ajal mati Ustaz, lain enggak mau upik Ustaz? Enggak. Bab itu karena umur bolah 71 lapatui mati. Bama kau Ustaz anu mati jo tu itu lain. Pertama ajal belum sampai. Yang kedua sebanyak kurang surian mendoana. Pasti mendoa. Asli aro ibu embo datang kemari. Karena lah mencari di YouTube selama ko sebelum YouTube ado ambolah di bawah. Jodek ketua ulama ko mengaji kemari. Sekitar 6 tahun lalu lah lebih mah. Apa berapa bulan lalunya menelepon pulau ambo kecean, ambo lagai bini ambo lah mati, ambo ndak boleh dia anak bayi jo terapel lain. Jadi kini kok nak menyapui ambo japui je. Arupa kau menyapui kau ndak mau nyo haniang sesudah tu le. Ya le. Tapi tanya tu anu jo pemuda-pemuda nan di desa dek jamaah ambon menyapui ambo tiba ambo di kini pinyo setolong nengah ya kan menyapui namun bapak-bapak ya kan. Apabila datangnya kira-kira tu Ustaz hari kiamat tu, ya kan, datangnya hari kiamat itu jangankan saya, ya kan, jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh alim ulama, Nabi sendak dia tahu dia Allah. Pernah ditanyakan ke Nabi, apabila hari kiamat tu ya Rasulullah, sampai hari sudah tu baru dijawab Nabi setelah ayat turun. Dan ayat itu bukan menjelaskan hari hanya, tapi apa bunyi ayat itu? As-sa'ah anta tiyahum baghtah. Itu nanti kita tahu Allah ke Nabi-Nya. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Bisa siang, bisa malam, bisa tengah hari, bisa orang sedang berjudi, bisa orang sedang berzina. Pokoknya orang mati hari kiamat yang dewasa itu semuanya orang engkar kepada Allah. Jadi tidak ada ketetapan itu diketahui oleh Nabi. Sebagian orang ada membahas dalam pengajian kau Pak, kiamat kau tahun 1500 tiba mas. Salah Nabi saya tidak tahu dah Pak. As-sa'ah anta tiyahum baghtah. Cuma yang dikatakan oleh Rasulullah tanda-tandanya min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Ya kan? Sudah banyak fitnah-fitnah di muka bumi ini. Bapak melihat fitnah itu cari siapa tapi jangan di-share. Cari apa ya Pak? Kan ada video-video dikirim orang tuh tulisan-tulisan.
itu banyak isinya fitnah. Ada sebagian orang tak tahu nyo percaya itu nyo kirim lo kena lain, maka dapet lah dosa jariah. Nangka kita cari pahala jariah, ya kan? Begitu juga di kampung-kampung Pak, atandonya tontonan dianggap tuntunan, tuntunan dianggap tontonan. Lah serupa orang mengaji ke Pak, ada orang yang tak datang tu bertanya akhirnya, bang kau tak datang? Katanya kaji itu je tu nyonya. Ya kan? Kamu akan dicari kaji baru, karena agama baru tak ada, nabi baru tak ada. Jadi memang kaji lama. Jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititi suri tagunya kadiuleh ragi takambang kaditiru. Dan kita tiru tu ragi siapa? Ragi Rasulullah. Memang itu yang akan diulang-ulang. Jadi beko kalau panitia ingin mengumpulkan sumbangan untuk Palestina, lemoh besi. Alhamdulillah. Masuk serugulah jemaah aku sadonya ya Allah. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fi mujahidil Palestin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi akan bermunculan fitnah-fitnah. Itu salah satu tanda hari kiamat. Yang kedua, wa yushrabal khamru. Minuman keras sudah jadi minuman kegemaran. Katanya untuk memanaskan badan karena lahan panjang dingin. Dipanaskan dengan scotch, dipanaskan dengan brandy, dipanaskan dengan tua, sudah jadi minuman konsumsi sehari-hari. Atau tak tanda hari kiamat. Itu tidak di kota selai, di kampung lah maksud. Nah, karena di Al-Quran tidak ada narkoba. Jadi wa yusrabal kamru itu bisa ke narkoba, ke ganja bagai. Lebih babayo narkoba dari minuman keras lah. Anak narkoba kok ini Pak, untuk kita ketahui, ya kan? Indak seludupan ledo Pak. Kalau seludupan, tuh bapak-bapak nak lara masuknya dok. Ikut pipa-pipa, jo pipa basi itu masuknya. Atau turun naiknya melalui pelabuhan. Tu mereka sampai ke kaki bukit tu bagai ya. Ada anak-anak mengkonsumsi narkoba. Nan manggalih itu siapa? Oknum. Kita tidak menyebut institusinya dah, tapi oknum dari institusi itu. Maaf, sebelum Kapolda kita nak kini, Kapolda Sumatera Barat nan dahulu, lah dia kira galah di orang Minang, akarajonya mengalih narkoba. Kini dalam tansi. Jadi bukan seludupan sekarang lagi, ada oknum yang menggalih itu. Jadi sekarang hari akan kiamat ini bermacam-macam fitnah yang akan terjadi, termasuk narkoba. Jadi apa-apa muda dan anak-anaknya ke meningkik dewasa, hati-hatilah menjaga anak kau. Jangan ibu di anak kelas 6 SD udah dibalian Android. Nyo bisa menggalih melalui itu ke Pak. Nalah kuliah, bayi ke Jakarta kuliah, nyo kirimi di ayahnya uang, kironyo jaga sinantu narkoba. Jadi generasi ini akan hancur. Itu jadi sudah dari titik nadir rusaknya. Tandanya hari sudah hampir kiamat. Sudah tualai wa yafsu zina. Zina sudah dikerjakan berterang-terangan. Bu, Pak, bercerita mas kita jadi Nabi Sulaiman
pernah diagih Dek Ratu Bulkis ameh sakilo. Itu dinyo untuk pauji. Sebab Nabi Sulaiman ko dengan surat terbuka meminta Siti Bulkis ko jo rakyatnya menyembah Allah dan sabalun ko menyembah matahari. Jadi nan kecil anak buah Ratu Bulkis, ya kan? Kita parangi Sulaiman tu. Kalau parang ambo suko, tapi kalau manang, kalau kalah gitu, tentu dijajah. Jadi kini dulu itu, ambo mencari sureknya, Sulaiman ko nampaknya ndak sekadar rajul, tapi nabi. Tandonya ratu, uji dulu. Dibawalah dek petugas ko ameh sekilo ke sinan. Akato petugas ko, tarimalah ameh kami ko ganti penghormatan dari raja kami. Ya kan? Apa kata Nabi Sulaiman? Atumidunani bimalin, apa ko pantas semua menerima ratu ko? Faman atani Allah khairum min atakum. Nan diagihan Allah kamu lebih baik dari raja kalian. Kalau tidak percaya masuklah ke istana bos. Masuklah utusan ko ke istana Nabi Sulaiman. Tiba di dalam lebih 7 orang berdoa. Istananya sedindingnya intan berlian. Ambo tak sombong kan? Iko kalian bawa meh sekilo kemari. Nan diagih Allah kamu beribu-ribu kali lipat kekayaan raja kalian. Kini dah itu dah pulang lah kalian balik. Ambo tambah 5 walai kilo. Bagi kau orang-orang miskin sinan. Tu pulang orang kau dia. Ya kan? Aba amang latibo sinan lainnya terima ame hawa indah. Bab itu nyo tambah ame ko na lain nyo tuangku rajo nyo suruh bagi kau orang miskin di kampung awak. Tak kajui Ratu Bulkis. Kalau itu ndak bisa kita parangi nyo tu do. Inyo nabi tu maju. Kalau sekadar rajo nyo tadi tu nyo terima sogok tu maju. Tapi dek nyo nabi nyo tu nak jadi apa janeran kini orang aturan kalah pakaro nyo sogok hakim go. Tu mananya hakim ko ndak nabi. Itu sebabnya Pak. Banyak kebisa hakim di sogok aturan kalah jadi manang. Karena nyo ndak nabi. Ya kan? Itulah tanda-tanda hari kiamat. Laringan sesogok manyo. Sudah tu apa lagi? Kata Nabi lewat. Kata Nabi jalan ngecek. Dahulu kampung Nabi itu Pak, tandus. Tak ada kayu-kayu. Yang ada anak gembala. Cuma Allah bagi makan unta sinan. Unta tu binatang istimewa Pak. Rumput tak ada nyo gaput. Bangun kewitunya sadonya makan tanah kerekel kasih. Jadi dia kira di Allah lidah unta tu Pak. Kalau basuh basi paku nala bakare itu terletak di tanah. Atunya makan. Karena lidah untonyo cair serupa tapuang Pak. Jadi jangan heran tak ada rumput pi unta orang gapuk-gapuk senang. Kambing itu jo. Kalau orang Arab tu gapuk Pak, itulah biasa sama. Pitihnya banyak, makanannya daging lain. Kau nak kurui-kurui itu kurang gizi. Para jemaah, apa kata Nabi kepada sahabat? Kalau nanti negeri kita ini sudah menjulang gunung-gunung tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi dari gunung, itu tanda hari akan kiamat. Kemudian sudah mulai tumbuh rumput. Apa ada nak payung merah waktu petang sebulan 2 bulan lalu? Amari ke puasa tadi Pak. Bukit-bukit tandus tu inilah berumput.
Ya kan? Itu tandanya kata Nabi. Sudah tu alai di negeri Arab ko tibo nagari-nagari ange pitibo salju. Sekarang sudah tiba. Kemudian bukit bolong-bolong. Bolong-bolong banyak terowongan di bawah. Di Arab tu lah silang terowongan di bawah bukit Pak. Kalau itu nanti kata Nabi tunda lama hari kiamat lagi. Nah, sudah itu Israel berbuat binasa yang kedua kalinya. Dalam surah Isra ayat 4, wa qadayna ila bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Sudah jadi ketetapan kami bahwa Bani Israel itu akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Dan pertama dulu di zaman Rasulullah, tapi Nabi berhasil mengusir mereka. Ya kan? Yang keduanya ternyata di zaman kita kini berbuat dosa. Dan mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Uluwang kabira. Kata Ustaz Zainuddin Menzet dalam kajian-kajian lama, sekarang diutupkan orang menaduk apa beliau, foto beliau je suaranya, gambar ibunya tidak ada kerana beliau lah meninggal ketika YouTube ko dibuat. Ya kan? Israel itu Amerika kecil, Amerika Israel besar. Jadi bagaimanapun orang menjadi sesuatu penengah untuk mendamaikan Israel dengan Arab secara umum, itu tidak akan terjadi. Karena Allah sudah mengatakan mereka akan berbuat kerusakan 2 kali. 2 kali itu sekarang. Dan Allah akan membiarkan dulu sampai batas waktu ditentukan Allah. Jadi awak tidak usah cameh bana, tapi nanti Israel itu akan kalah. Palestina itu adalah pusat Islam. Ketika itu turun Imam Mahdi, setelah itu Nabi Isa. Di muka bumi ini tidak ada agama selain dari Islam. Orang Surian pai sembayang kamu saji aksa sadonya nanti. Bab itu orang sarangke kayu sadonya. Jadi apa? Hidup jelah melaki itu tibo. Jantak aja nama mati. Jadi nanti di mana saja orang tinggal di belahan dunia ini akan terpenuhi beribadah ke Masjidil Aqsa. Masalahnya kapitihnya. Nah, kalau kendaraan lah canggih. Sekarang sudah ada kendaraan kereta api dari Makkah Madinah hanya 1 jam seperempat. Kalau jotol 9-8 jam. Sekarang sudah ada. Jadi nanti orang bansai di zaman itu kayu sadonya. Sehingga dah ada orang tampai orang berinfak. Ya kan? Namun demikian, karena sekarang Palestina itu yang jadi sasaran Israel bukan gudang senjata, bukan barak tentara, yang diserangnya fasilitas umum. Agar orang ko capek mati walaupun tak kena badi. Atau fasilitas air itu nanya rusak. Sudah tu rumah bara banyak orang dirawat di rumah sakit tu jaleka sehat kena bom. Kemudian bara anak-anak nentak berusul segadang gua, itu yang diserang oleh Israel. Itu memang terjadi kadarullah. Walaupun begitu kita harus membantu. Allah jalan infak dari untuk Palestina. Alhamdulillah, ibu yang terhormat akan diganti oleh Allah. Dasarnya apa? Ada orang Islam di Indonesia, kau Pak. Mungkin iko awak tidak bisa menuduh pokok iko orang munafik. Bang kau tidak pindah ke Palestina tu, kau tidak bisa melawan Israel mah.
Orang Indonesia dijajah 350 tahun di Belanda oleh lain namanya pindah. Karena mereka negarinya. Bagaimanapun penderitaan, berapa wanita yang jadi janda, berapa bayi yang jadi yatim, bumi yang hitam dikuasai oleh darah, dibantai oleh Belanda, tapi semangat orang yang punya negeri tidak mau. Ya kan? Mereka berjuang dengan bambu runcing. Aduh bapak-bapak, 3 haji di Sumatera Barat, kalau haji Piobang, haji miskin, haji Sumani, masangke pengen haji itu. Pulang dari haji itu porak berandakan Belanda dengan santrinya. Itu tak sampai 100 orang, ratusan Belanda yang mati. Akhirnya semenjak saat itu, karena kita dijajah Belanda, dibuatlah regulasi dari pemerintah Belanda, orang yang pulang di Makkah harus disurehan huruf A sabadu namanya. Atau mengkorista wardi ko nyobuek yo di orang ano nak apa itu nak galah Pak, itu ibadah haji, itu ibadah haji rukun Islam yang awak banyak menyangkut selama kau tak kincu apa kece awak galah sehingga doa awak nan berang kau orang 35 juta piti dan Nabi bagi sana namo dan senang sabu ya hajinya. Itu nan tak tahu Pak, kini yang mau kita tahu. Bamangko haji itu disurehan di pangkanamo supaya bulan no murah menangkok saja kejadian haji semani haji Piobang haji miskin tadi harus orang Indonesia balik di Makkah di pangkanamonya. Kalau nak keluar sore selalu sore, ya kan? Kalau nak disurehan haji di kuadojo pemberontak sudah tu haji kau ditangkap. Akanlah terangkan apa tu? Jamban ni dia dikicil orang tak rimba orang haji. Ambo kalau dia rimba tak barang mana? Ustaz kalau dia jangan. Jadi haji itu siapa menyuruh ini pangkanamo awak penjajah Belanda supaya mudah awak ditangkap. Lain nama orang Indonesia pindah dari Indonesia? Tidak. Nabi kalau kita mengabaikan Palestina kini berarti kita mengabaikan Nabi. Dan ketiga dan paling parah, awak nak percaya je surah Bani Israel atau surah berarti 103 wale sore nang kita imani kalau kita ndak amal membantu Palestina setidak-tidaknya doa maka kita mendutukan satu sore namanya sore Bani Israel. Kami ndak beragama Islam Ustaz, kami beragama Hindu, kami beragama Buddha, kami beragama Konghucu, kami aliran kepercayaan. Apa kau harus membantu kami kemanusiaan? Ada persaudaraan kita ukhuwah wataniyah. Kalau awak kini ko ukhuwah wataniyah jo Islamiyah, awak sekampung laman. Kalau jangan lain beragama Islam ukhuwah Islamiyah, ya kan? Kalau jo orang lain nantak sagamo Jawa ukhuwah jo, kerana nak menciptakannya Allah jo ukhuwah insaniyah. Ibu, bapak, ya kan? Kutiko Gampo 2009 ada ndak orang kafir membantu Kota Padang jo Pariaman? Banyak. Jadi ini bukan masalah agama. Tu Gampo tu nya kini dibunuh anak-anak, perempuan, fasilitas umum dihancurkan. Kalau kita bersilengah berarti kita tidak mengamalkan ayat Allah, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak bisa dikatakan beriman seorang kamu kalau tidak mengasihi saudaranya seperti mengasihi saudara dirinya sendiri. 1000 awak ada piti bu sama Jawa Jawa Nabi Ibrahim ketika di Makkah
ada burung titik. Kalau di kampung Ambo tampuo namanya. Cikua. Ya tampuo. Anyo bawa iya jo paruhnya dari sungai itu Anyo padamam Nabi membakar Nabi Ibrahim tu. Ya kan? Adolo caca nyo mambui. Kalau mambui api. Tambah gadang. Anak kecil caca ke burung pipi ke. Nyo lain ke pak? Nyo sama bau usaha kena buru aja. Usaha kena lelo aja. Menurut logika, pipi membawa ia jo paruhnya untuk memadamkan napi, untuk Nabi Ibrahim selamat dari tabaka, le masuk akal. Indah. Tapi di sana kita sudah tahu kemana dia berpihak. Jadi dia berpihak. Ditanya dek caca, engkau tak berhasil memadamkan itu. Tapi saya ingin Tuhan saya melihat kepada siapa saya berpihak, bahwa nabinya dibakar oleh Raja Namrud. Sebagai umatnya saya berusaha memadamkan nabi ini walaupun tak mungkin, tapi Allah sudah tahu saya berusaha berpihak kepada Nabi Ibrahim. Anak caca tadi pak berpihak ke Raja Namrud sebabnya tidak mungkin tu loh. Nyombo yang pintu tak kata gadang itu berana lah gadang pada cacanya. Tapi nya tetap berdosa karena keberpihakan kepada orang yang mengecek tadi apa lalunya dibantu Palestina itu padanya Islam. Bapak-bapak, saya tidak berani mengatakan dia murtad, tapi kaum muslimin para jemaah kalau kita buat singkatan AG namanya. Itu apa AG? Anjang gadang. Bapak-bapak itu. Kalau timbul nyawa lah ini sinanta di Padang saya pak agampo ini ketek ini orang lagi mana tak pintu rumah aku kunci tu asa gampo sebab orang lah terpengaruh saya gampo ko mendatangkan tsunami di Aceh. Coba bayangkan mereka tak merasa gentar walaupun kaum muslimin rudal menghancurkan tempat tinggal dan rumah sakit mereka. Kota Padang pak, kota Padang, ya kan? Itulah 2 bulannya sinan. Bantuan masyarakat Lemesi Sumbang pak dibalikan bulan. Jangan kalah lo Bupati Solo. Harus ada orang bulan Kabupaten Solo sinan. Atau dari siapa? Sumbang dari masyarakat. Jangan Bupati saya. Kalau Bupati saya membantu bulan ini nyonya palo terang. Tunggu satu awak. Lain terangan dapat dong. Jadi kita keluar bantuan. Kalau ada apa yang kritis ya, boleh Ustaz saya ada bantu selama kau. Mau dari ya kau lain. Cuma tak melaporan ke apa, tak mau surat di buku agenda dong. Sebab jangan catat di malaikat, ya kan? Nampak malaikat mencatat jawab. Cuma kau malaikat kau tak lagi ada Allah nafsu, jadi kau tak ada lalu kan? Di kalau ada sedekah apa tak tersulit di papan musaji, dia nampak curiga loh. Kalau lagi apa ikhlas hanya sulit ini malaikat mah. Hanya dibilang pengurus tak 300 juta dan tak sulit di papan itu pernah laki lebih tiga mah alaman solo aja lah. Apa rahasianya malaikat tidak dikasih nafsu? Kalau dikasih nafsu pada malaikat itu tekan tua. Atau lupa nyom cetak dalam zakah. Atau mereka malaikat itu tidak ada nafsu supaya karajonya jalan tarik. Nah, inilah infak itu. Alhamdulillah di Padang pak, di tempat-tempat komplek tu kemampu pengaji dan orang tak rami jemaah. Tapi kalau di kampung, tak masuk kampung Ambo, di bawah tabuhnya tinggal, bukan Suyembo di bawah corong mie, kan pakai corong mie tu, rumahnya jarak, daki je corong mie, tak datangnya.
Telingonya nampak atau hatinya? Nah. Abah memfungsikan hati kau balik. Kalau telingo tak ada nak peka, kalau kecuali risawardi yang kita awak. Tapi lain datangnya kau saji walaupun peka nak. Ya kan? Sebab hati segala sumber. Sampai Nabi berhadis mengenai hati. Apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia itu ada darah beku. Iza salaha salahal jasadu kulluhu. Kalau baik dia baik seluruh tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dia rusak seluruh tubuh. Apa dia? Ala wahyal qalb. Dia itu hati. Di kalau hati awak sudah terpatri kepada Allah, maka tubuh akan ringan melangkah pagi-pagi meramaikan salat subuh berjemaah. Jadi kalau hati mata tutup indah, walaupun telingonya riang. Bu, bertanya mau cik beli. Kalau ada orang gak puas, hanya nan senang kecil orang. Artinya, ceno tu lah gak puas nak ini, yo giginya senang, lihat dong. Tidak. Kalau ada orang kurui, ya kan? Bamang ko kurui ceno tu ka pitinya lah iya do. Ado na labia parahnya derita, ado kutikonyo kampi warana kamalayan, bini lakinya babini lo cek lain. Jadi mangkokuru nyonya makan nati bukan kurang pitih, makan nati gurunya. Ada orang menikah marapulai lagai sagai mogo ada penyo nak daro mo 9 balik. Bama ko amo nyo tu nyo kanai hati. Bang ko amo nak gadis tadi orang gae nyo kanai hati. Ada orang lalape di penjaro, ya kan? Dak bubah bangai je no. Bagi orang yo. Inyo kare hati. Orang membersihkan sarok dari batang air, di nyo buang sarok jo pelasti asoy, nyo kukui sarok jo pelasti asoy, nyo buang ke batang air. Pada orang ke batang sudah goro memberasihan sampah di batang air. Ba orang tu busuk jadi hati kau jadi apa? Ya kan? Maka hati ini yang kita perbaiki agar ringan badan kita melangkah untuk meramaikan salat subuh di masjid dan di musala. Kan yang datang kumpul piti untuk Palestina dari dan untuk keperluan awak kan Allah. Kalau ada kami nanti berpiti Pak Ustaz. Kalau ada cincin saya sumbangan. Kalau ada galang, ambo yakin barana kabare galang ibu tu kalau disumbangan itulah nan kekal nanti untuk akhirat. Kalau di dunia ko dilihat dipakai kaluang di tangan dipakai galang, kira-kira orang malia mentewana. Iyo, ambo muncul lagi galah seganya. Galah kan selangit yo. Datuk merajo dan betungke ame. Kalau iyo ada tungke ame itu tu setinggi gua. Supaya tungke itu tago tu gak 10 kilo amenya ndaknya. Ya kan? Atau 5 kilo lah. Ambo bawa pai mengaji siang malam lekaman mau jalan. Jadi galak ko galak Datuk merajo betungke ame. Ada galak kemenakan ambo rajo intan kerja mau je. Cuma mungkin kok bisa dimaknaan ya kan? Galak ambo Datuk merajo betul kiame kok cocok jo. Atau ibaratnya nan ambo sampaikan kau ibarat ame. Sehingga ambo orang berpaneh-paneh mendengar. Ya kan? Kalau imitasi menambah sampean itu tak kamu orang tahu. Karena apa? Mengingatkan yang lupa. Ya kan? Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang bersedia seperti ini, ya Allah, masukkanlah orang ini semua ya Allah ke dalam surgamu.
Kalau ambo tambah juga setengah jam lele mau jadi dua. Dia ambo ndak tahu. Jadi kalau adonan salah, memang dunia kalau hampir kiamat, fitnah akan banyak datang. Mudah-mudahan kita tidak terlibat fitnah itu. Kalau kita pula yang ikut terlibat fitnah, berarti kita mendapatkan dosa-dosa yang berantai dari orang lain. Untuk itu, sampailah ke anak-anak ibu-ibu, jauhi diri dari narkoba, minuman keras, perzinaan. LGBT li tahu? Lesbian. Ale. LGBT, lesbian, transgender, gay, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT enggak ada. Apa LGBT itu Ustaz? Laki gapuk, bini tinggi. Itu bahasa Minang. Ya. Infak. Jadi sekali lagi video Pak. Jalan-jalan sekali lagi apa-apa ibu-ibu. Gak 1,000 orang sebanyak sudah pek koma. Sebab mau bisa menghitung berapa yuang gini kok. Iya kan? Jalan-jalan sekali lagi nak. Cucu mu. Seketik seorang lama. Alhamdulillah. Allah akan mengganti berlipat ganda. Ya kan? Untuk itu mau iriami balik yo cerita pendek sedih. Kenapa dong? Ado minantu Nabi Bansai, namanya Ali bin Abi Talib. Bininya sakit. Anang kata raga dia supaya badan kau capek kue balik. Buah korma mudo bang. Dicarilah dia liko ke kampung-kampung. Dado besok. Bayi ke pasar. Pitih dado pembayi. Sudah tunjuk jualah kain bekas. Tabaholah buah korma kau pulang. Tapi alun sampai di rumah ada orang gaek batu darah. Iya kan? Ndak ada berubah-ubah. Wah, banyak lah kalau nambah. Alhamdulillah. Ya. Orang tu batu darah. Sakit apa-apa, sakit paru-paru. Lai berubah apa jua ke berubah pinti nak doj. Lai makan apa rasa makan nak pulang tak makan. Anang kelama dia apa buah korma mudoj. Lai ada dia lai tapi kain nama jua tadi. Ya kan? Ada terpikir dia orang gaik kau tubuhnya lama. Bini amboyo sakit tapi masih muda. Abialah mau agen sekarek orang gaik kau. Nyukarek agen sekarek orang gaik itu. Alhamdulillah sudah makan buah kurma mudo tu, taluk dia orang gaik itu tagak. Ya kan? Dia terima kasih ya nak jadi ube dia bos. Lai kata lo dia pak berjalan, insyaallah nak. Ambo pulang lo yo pak, istri ambo sakit lo di rumah. Jadi supaya nak taguk tulang ambo, tinggalah nan sakare tu lain. Kalau awak lima, tadi kain nan dijual pak, buah kurma dapat cie, nan taraga bini awak, kini lah dibagi orang gaib ko sakare, nan sakare ko nyo minta lo dia, apa pengenal? Amati selagai itu bini dan sakit di rumah. Tapi Ali tidak diberikannya yang sepotong itu. Lanjolakan orang gaib itu taluk lari dinyo. Cuma li kota seyok selangkahnya baa mengecen ke ibu beko di rumah. Kainnya nan dijual, nan dibali lain dape, pila diagian ke orang lain sadonyo. Kalau lain lo bini ndak ada, kok dape bini bercilalek di bibi, bijak lah jale kainnya nang jual nak do nang bawa pulang. Untung saja istri Ali ko anak Rasulullah. Nyo taruh nyo pulang lengkap terseo-seo aja we beko. Kiro nyo tibo dia ke laman
istrinya kola duduk di kursi, tak sakit lah dong. Mukonya lah merah serupa urek siriet, nyolah pakai pada afon, ya kan? Ketiaknya lah pakai Rexona harum, ya kan? Nyolah mengecek dulu, bang, ambo bangga punya suami serupa abang. Dalam miskin abang lulus diuji Allah, istri sakit. Orang gaik nan batu darah nan abang bantu tadi itu tak manusia kecil Rasulullah atau kecil ayambo, itu malaikat. Kiranya abang lulus diuji. Nyo lari tadi bang, iyo lari kamanyo, nyo ke rumah awak bang. Mangga membawa ube untuk ambo, ubenya korma mudo. Alhamdulillah, setelah saya baca nama Allah, kemudian saya makan, alhamdulillah sembuh penyakit saya bang. Bang, orang gaya itu meninggalkan oleh-oleh untuk abang. Apa tu? Nggak tahu abang. Mana terletak di atas meja di rumah. Isinya apa? Nggak berani abang mencari abang. Bang itu kerana katanya